Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tranari Muhammad Zulhad. Saya dari kelas 11 IPS 3. Saya di sini akan menceritakan sebuah literasi yang berasal dari dongeng Cina. Buku ini terangkum dalam 1001 dongeng Cina. Dan buku ini menceritakan tentang seorang pelukis dan seorang raja di suatu kerajaan. Kalau begitu mari kita mulai ceritanya. Jadi pada suatu hari seorang raja mendengar desas-desus bahwa ada pelukis berbakat di kerajaannya. Raja pun memanggilnya secara pribadi untuk melukis dirinya. Tuan pelukis pun tersanjung mendengar hal itu. Lalu dia bergegas pergi ke kediaman raja. Para pelukis itu pun langsung masuk ke dalam hall besar tempat di mana raja duduk. Setelah itu, pelukis itu pun mulai menggambar atau melukis sesuai dengan perintah Baginda. Tapi Baginda itu pada saat dia mulai melukis, Baginda Raja bertanya, "Tuan pelukis, apakah kamu pernah menemukan kesulitan dalam melukis? Saya melihat bahwa keterampilan tangan kamu tidak ada duanya di kerajaan ini." Lalu sang pelukis pun menjawab, "Baginda, hamba sering menemukan kesulitan dalam melukis." Lalu sang raja pun bingung. Dia berpikir bahwa dengan keterampilan yang seperti itu, harusnya dia bisa dengan mudah menggambar apa saja. Lalu sang Baginda Raja pun bertanya, "Lalu menurutmu apa yang paling sulit dilukis dan apa yang paling gampang dilukis?" Pelukis pun menjawab, Baginda, menurut hamba yang paling gampang dilukis adalah hantu, sedangkan yang paling sulit dilukis adalah binatang." Baginda Raja pun bingung. Lalu dia bertanya, "Kenapa kamu berpikir demikian?" Pelukis pun menjawab, "Baginda, menurut hamba, kenapa binatang paling susah dilukis? Karena binatang itu nyata dan kita dapat melihatnya. Satu saja kesalahan kecil dalam lukisan hamba mengenai binatang, hal itu dapat dilihat. Karena semua orang bisa melihat binatang yang sebenarnya. Sedangkan hantu itu tidak nyata dan tidak dapat dilihat. Jadi pada saat hamba menggambar hantu, jika ada kesalahan kecil, biarpun itu sedikit ataupun banyak, orang tidak akan berpikir itu salah karena mereka tidak dapat melihat hantu." Lalu Baginda Raja pun berpikir. Selesai pelukis itu melukis, Baginda Raja pun bertanya. Baginda Raja pun memberikan pujian. "Aku tidak percaya ada seseorang dengan talenta seperti ini di kerajaanku. Tuan pelukis, kamu tidak hanya pandai untuk melukis, tapi kamu juga pintar." Lalu Baginda Raja pun memberi 1000 liang emas kepada pelukis. Dan pelukis itu pun menjawab, "Terima kasih Baginda. Hamba masih belum dapat memenuhi kualifikasi untuk mendapat pujian dari Baginda." Lalu Baginda Raja pun menjawab, "Kamu terlalu rendah hati." Lalu pelukis itu pun pamit, "Hamba pamit undur diri Baginda." Setelah pelukis itu pulang, di kerajaan, raja berkata lagi, "Aku tidak percaya aku menemukan seseorang yang luar biasa hari ini." Lalu cerita pun selesai. Pesan moral dari cerita ini adalah orang-orang dapat dengan mudah menceritakan banyak hal-hal yang tidak nyata, tetapi untuk hal-hal yang benar-benar terjadi, kita harus menceritakan hal tersebut secara utuh dan tidak boleh ada yang diubah. Secara tidak langsung, maksud dari cerita ini adalah kejujuran itu sangat penting. Kejujuran dan amanah itu sangat berhubungan. Ketika kita melihat suatu hal atau sesuatu yang salah, ketika orang bertanya, kita tidak boleh menyembunyikan kebenarannya.
harus memberitahunya secara sungguh-sungguh, tidak ada yang diubah dan tidak berbohong. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.